Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Wahid Hasim Surabaya, baik program keahlian multimedia AKL dan OTKP yang kelas 12. Alhamdulillah, dengan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu lagi dengan mata pelajaran pendalaman agama Islam aspek Al-Qur'an, hadis dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini dengan baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, yang akan Pak Ubay sampaikan pada kesempatan ini yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 tentang proses penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan beberapa hewan yang perlu kita renungkan bersama. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 164, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi umat manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itulah Dia hidupkan bumi setelah mati. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkannya. Anak-anakku, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 ini adalah anjuran kepada kita semua, perintah kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi hamba Allah yang ya'qilun, yang berfikir, yang kritis, yang memikirkan terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta ini tidak sederhana. Tidak ada manusia di belahan bumi manapun yang mampu menciptakan sesuatu yang Allah ciptakan seperti alam semesta ini, tidak ada. Oleh karena itu patut bagi kita untuk memikirkan kritis atau kita berpikir sedalam-dalamnya tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 ini, yang pertama, kita dianjurkan untuk memperhatikan ciptaan Allah yang menunjukkan kebesarannya. Patut bagi kita untuk memikirkan ciptaan Allah yang luar biasa ini. Allah menciptakan langit tidak ada tiangnya. Lalu kemudian Allah menciptakan gunung. Apakah Allah menggunakan alat berat untuk menimbun bebatuan dan tanah kemudian jadilah gunung? Tidak. Allah menciptakan bumi ini dalam keadaan datar seperti yang kita lihat. Apakah Allah menggunakan alat berat untuk mendatarkannya? Tidak. Maka segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta ini sungguh luar biasa. Maka pantas bagi kita untuk memikirkan terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, anak-anakku, kesimpulan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 ini, kita bersama dianjurkan untuk memperhatikan proses penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, bertiupnya angin,
turunnya air hujan, dan aneka macam binatang ciptaan Allah. Langit dan bumi ini Allah ciptakan dalam kurun waktu 6 hari. 2 hari Allah menciptakan langit, lalu kemudian 2 hari Allah menciptakan bumi, 2 hari Allah menciptakan isinya bumi. Seperti Allah sampaikan di dalam Al-Quran, khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit, bumi dan isinya fi sittati ayamin, dalam 6 hari. Pertanyaannya, apakah Allah tidak mampu menciptakan langit, bumi dan isinya dalam kurun waktu 1 detik? Bukan tidak mampu. Allah sangat mampu untuk menciptakan langit, bumi dan isinya dalam kurang dari 1 detik bisa saja. Lalu kemudian kenapa Allah kok menciptakan langit, bumi dan isinya ini memerlukan waktu 6 hari? Maka jawabannya, ini adalah pembelajaran kepada kita semua agar supaya kita tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu, agar supaya hasil yang kita dapatkan itu bisa maksimal. Coba kita amati, dalam penciptaan langit, apakah Allah kemudian tidak maksimal, tidak sempurna dalam proses penciptaannya? Maka jawabannya tidak ada sesuatu yang kurang di langit yang Allah ciptakan itu. Bumi, Allah ciptakan 2 hari, apakah ada sesuatu yang kurang di bumi ini? Jawabannya tidak. Isinya bumi, apakah ada sesuatu yang kurang yang Allah ciptakan? Maka jawabannya tidak. Oleh karena itu diperlukan at-ta'anni, diperlukan tenang-tenang, diperlukan tidak buru-buru dalam melakukan sesuatu. Ini adalah pembelajaran kepada kita semua yang Allah ajarkan ketika Allah menciptakan langit, bumi dan isinya. Allah dalam menciptakan ciptaannya cukup dengan berfirman kun fayakun. Di akhir surah Yasin, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah itu ketika ingin menciptakan langit, bumi, isinya tinggal mengucapkan, tinggal mengatakan, tinggal berfirman kun fayakun. Kun adalah kamu, fayakunu, maka langsung ada. Beda kemudian dengan kita, apalagi yang dari Madura. Ketika orang Madura mengatakan kun, maka yang terjadi adalah pakun. Namun dengan kunnya Allah yang terjadi adalah fayakunu. Adalah kamu, fayakunu, maka langsung ada. Bukan kun, pakun. Oleh karena itu, proses penciptaan langit, bumi, perubahan siang dan malam, bertiupnya angin, turunnya air hujan, dan aneka macam binatang ciptaan Allah ini patut bagi kita untuk diperhatikan sebagai proses yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian anak-anakku yang ketiga, kita harus menjauhi sifat-sifat sombong, ria, hasud, iri hati, dan sifat tercela lainnya dengan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, karena semuanya itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak bagi umat Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad saja tidak pernah sombong, padahal beliau adalah kekasih Allah. Apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad pasti dikabulkan oleh Allah. Apakah kemudian Rasulullah SAW pernah sombong? Maka jawabannya tidak. Karena yang pantas mendapatkan gelar al-mutakabbir, yang berhak, yang pantas untuk sombong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak. Ria, ingin dipuji oleh orang lain. Ngapain dipuji oleh orang lain? Gak usah ingin populer di hadapan manusia, karena sesungguhnya yang terbaik itu adalah populer di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dikenal oleh manusia, tidak masalah. Yang penting kita terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian akan mengantarkan kita pada kehidupan yang selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 ini menginspirasi kita semua untuk senantiasa berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, sehingga proses dan hasil ciptaan-ciptaan Allah ini senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan rahmatnya dan mendapatkan maghfirahnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warḍa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.